wabarakatuh. Saya Priya Maharani, perwakilan dari kelompok 6. Di dalam video ini kami akan menjelaskan tentang asesmen tes dengan teknik DCM atau daftar cek masalah. Yang pertama untuk pemateri ada Wiwi Aprilianti, yang kedua Kholis Abadi, yang ketiga Mazabi, dan yang keempat nanti ada saya sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada pemateri 1, silakan menjelaskan konsep dasar dari daftar cek masalah. Pengertian DCM. Daftar cek masalah adalah daftar yang berisi sejumlah kemungkinan masalah yang pernah atau sedang dihadapi oleh individu atau sekelompok individu yang menyangkut keadaan pribadi seperti sikap, minat, kondisi jasmaniah, hubungan sosial kejiwaan, kondisi rumah serta keluarga dan lain-lainnya. 2. Tujuan dan manfaat DCM. Yang pertama, tujuan untuk merangsang atau memancing pengaturan masalah yang pernah atau sedang dialami seseorang. Yang kedua, manfaat DCM yaitu yang A. Untuk melengkapi data individu yang sudah ada. B. Untuk mengenal individu yang perlu segera dibimbing. C. Sebagai pedoman program bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok pada umumnya. D. Untuk mendalami masalah individu maupun kelompok. B. Mengoperasikan aplikasi DCM. Agar hasil kegiatan valid dan reliable, perlu diberikan petunjuk pelaksanaan dan cara mengerjakan DCM. Petunjuk yang harus diperhatikan itu meliputi petunjuk bagi instruktur dan petunjuk bagi siswa. Yang pertama, petunjuk bagi instruktur. Keterampilan konselor melaksanakan DCM mencakup A. Persiapan, yaitu sebelum melaksanakan hal-hal penting dalam persiapan adalah 1. Menyiapkan bahan sesuai dengan jumlah siswa. 2. Menguasai petunjuk cara mengerjakan DCM. B. Pelaksanaan, yaitu menjelang dan pada waktu mengerjakan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan meliputi berbagai kegiatan, antara lain 1. Mengontrol situasi ruangan. Siswa harus duduk dan tenang, menghindari suara yang mengganggu, menyingkirkan benda-benda yang tidak perlu agar tidak mengganggu pelaksanaan. Yang kedua, konselor menerangkan maksud menggunakan DCM. Ketiga, menyuruh siswa mempersiapkan alat tulis. 4. Membagikan lembar DCM. 5. Menginstruksikan kepada siswa untuk menulis identitas dan tanggal pelaksanaan DCM. 6. Membagikan buku DCM setiap siswa 1 buku. 7. Memberikan petunjuk cara mengerjakan DCM. 8. Memberi contoh. 9. Memberi instruksi mengerjakan DCM. Mengingatkan agar para siswa mengerjakan dengan tenang, teliti, dan memberitahukan waktu yang disediakan. 10. Mengontrol apakah siswa telah mengerjakan DCM dengan benar. 11. Mengumpulkan pekerjaan siswa. Selanjutnya, petunjuk bagi siswa. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh siswa yaitu A. Siswa harus mempunyai minat dan kemauan untuk mengaturi masalah yang sebenarnya. B. Siswa harus menyadari bahwa jika ia mengerjakan secara asal-asal atau tidak serius, hanya akan merugikan dirinya sendiri. C. Siswa harus menulis identitasnya sendiri. D. Siswa harus mematuhi tata cara mengerjakan DCM. Akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu menginterpretasikan data yang dihasilkan dari DCM atau daftar cek masalah. Nah, di sini ada dua, yaitu analisis individual dan analisis kelompok. Nah, yang analisis individual ini mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, menjumlahkan butir item masalah. Yang kedua itu mencari presentase per topik masalah dengan rumus NM per N dikali 100, di mana NM itu jumlah item pada
masalah, dan yang N itu jumlah pada topik masalah. Jadi kalau NM itu jumlah itemnya, terus kalau N itu jumlah topiknya. Terus yang ketiga itu mencari jenjang atau ranking, dan yang keempat itu mengkonversikan persen ke dalam predikat nilai. Nah, maksudnya itu nanti dia tuh masuk ke nilai apa, misalnya tergolong A atau B gitu. Nah, yang kedua itu analisis kelompok. Nah, di analisis kelompok ini yang pertama ada analisis perbuktian masalah. Nah, mempunyai langkah-langkah juga. Yang pertama itu menjumlahkan banyaknya siswa yang mempunyai masalah pada butir masalah. Dan yang kedua itu mencari presentasi masalah. Dan yang kedua itu analisis per topik. Nah, analisis per topik ini juga mempunyai langkah-langkah. Nah, yang pertama itu apa sih yang harus kita ketahui? Nah, itu jumlah responden yang akan mengerjakan DCM. Berarti nanti ada berapa sih yang responden itu yang minat gitu, yang mau ngerjain DCM itu. Nah, seterusnya itu harus diketahui jumlah item yang menjadi responden. Nah, setelah kita tahu jumlah, terus kita ketahui juga kira-kira yang mau ngerjain itu berapa. Misalnya dari 10 itu 7 orang gitu kan. Nah, selanjutnya harus diketahui jumlah siswa yang mempunyai masalah. Nah, dari 7 tadi kan sudah mengerjakan tuh. Nah, kira-kira dari 7 tadi berapa yang punya masalah? Misalnya 2 tuh. Nah, setelah kita ketahui semua, baru kita rasiokan. Rasio itu kita jumlahkan item masalah dikalikan jumlah responden pada item topik. Nah, nanti ketemu tuh hasilnya kan. Nah, jadi seperti itu. Menginterpretasikan itu ada analisis individual dan analisis kelompok gitu. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang salah dari pemateri 1 sampai pemateri terakhir, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.